Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dalam pertemuan silaturahmi ini dengan tema Suara Umat Islam untuk Indonesia. Sekali lagi bahwa kepedulian kita itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia. Nah, bagaimana Indonesia ini bangkit? Bagaimana Indonesia keluar dari malapetaka? Banyak analis mengatakan 2014 itu momentum perubahan. Tentu perubahannya bukan yang dari baik jelek, tapi dari yang baik kepada lebih baik. Ini catatannya nih. Nah, oleh sebab itu ada 5 hal yang kita menghendaki. Sekali lagi ini sampai kepada rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan jamaah, ada 5 hal yang ingin mendapatkan persetujuan dari ormas, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan partai politik yang berbasis Islam. Nah, kelima itu saya bacakan. 1. Bahwa niat dan perbuatan kita umat Islam dalam melakukan segala aktivitas kewarganegaraan, termasuk melaksanakan kehidupan berdemokrasi, menentukan pilihan politik, memilih presiden dan wakil presiden itu harus dinilai sebagai ibadah. Jadi Islam tidak memisahkan antara ilmu dengan agama, tidak memisahkan agama dengan agama, tapi satu-satu. Kedua, pimpinan partai politik Islam dan partai-partai nasionalis lainnya, serta pimpinan organisasi sosial keagamaan harus segera berlomba-lomba pada pemenangan yang disebut hayya 'alal falah. Karena di partai nasionalis itu jangan lupa, di PDI banyak orang Islam, di Golkar banyak orang Islam, di Gerindra. Jadi kita tidak bisa, mereka juga tidak memiliki komitmen terhadap kemenangan itu. Nah, di dalam rekomendasi kita wajib hukumnya menyatukan langkah perjuangan ini, sebab kita memiliki potensi 31% aspirasi umat Islam untuk bersatu dan bersaudara. Itu kedua. Ketiga, bahwa umat Islam meyakini bahwa pemimpin yang layak dipilih adalah bukan sekedar popularitas, bukan karena elektabilitas, apalagi belusukan, gitu kan? Apalagi belusukan, tetapi diwajibkan untuk secara cerdas, rasional memilih presiden, wakil presiden yang memiliki ciri-ciri kenabian, tabligh, siddiq, amanah, dan patronat. Ringkasannya lengkap di sana ya. Karena pernyataan jadi banyak-banyak dilupa. Keempat, bahwa umat Islam meyakini pemimpin yang wajib dipilih adalah seorang presiden dan wakil presiden dari partai Islam dan atau nasionalis yang secara ideologis tidak hanya memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya, melainkan wajib memperjuangkan terciptanya negara, yaitu kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ini hanya berputar-putar pada perjuangan kepentingan sendiri. Jadi saya ingin menegaskan. Dan yang kelima, bahwa umat Islam meyakini pemimpin Republik Indonesia ke depan wajib dipilih adalah capres dan cawapres
yang bersih dari nepotisme, bersih dari kolusi, dan juga anti kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Jadi kita tidak bisa toleransi pimpinan kok coba-coba mulai menyogok dari awal, tidak bisa kita terima, tidak bisa kita. Nah, kelima ini kita ingin mendengar. Saya kita mulai dari sebelah kiri sana menuju ke sini. Pak Bupati ini bagaimana kita di Nahdlatul Ulama ini, mungkin juga sekarang harus PKB kan. Pokoknya kita ingin tahu pendapatnya. Silakan, ini mewakili. Saya tidak tahu sukunya seperti apa, tapi beliau mewakili dari kelompok umat Islam Nahdlatul Ulama. Silakan Mas Bapak. Kita dengar ya. Baik-baik ini kita ingin bersatu dan kita sama-sama. Ini yang ya, pokoknya yang membuat itu jalan-jalan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugasi oleh Ketua PWNU Profesor Rahmatullah untuk mengikut serta dalam hal ini sebagai representasi Nahdlatul Ulama pengurus wilayah dan seluruh Jakarta. Jadi bukan PKB, jadi tidak ada dengan partai-partai, tapi kita kenal semua macam tidak asing. Prinsipnya kami hari ini apa yang dibacakan oleh Prof. Syawahir dan mudah-mudahan ini kita support, kita berdoa mudah-mudahan solidaritas kita, ukhuwah kita serius, dan kita mendorong para pimpinan partai politik yang di sana mendengar suara kita ini, sehingga bukan hanya kita 1% sebenarnya, tapi cukup banyak persen. Tapi kalau lebih akumulasi, insya Allah kita akan membawa kebaikan untuk diri Indonesia ini. Mudah-mudahan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya kita sepakat mewakili ibu, pokoknya jalan dulu, gitu kan? Nanti masyarakat itu jadi 5 orang tadi ya. Silakan contoh. Nah, ini dari PKS. Saya kira ini adalah luar biasa. Kan? Banting sana banting itu, tapi komitmennya, pendukungnya masih luar biasa. Silakan. Terima kasih Pak Profesor sekalian, saya berada di sini mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Saya sudah berkonsultasi dengan teman-teman pengurus semuanya. Intinya PKS insya Allah komitmen mendukung apa yang menjadi kesepakatan kita pada siang hari ini. 5 hal yang diserukan oleh forum ini sepenuhnya insya Allah kita dukung dan mudah-mudahan para pemimpin partai yang ada di Jakarta nanti terketuk hatinya dan bersedia untuk menyatukan barisannya, dan insya Allah mudah-mudahan muncul pemimpin Indonesia ini dari kalangan umat Islam yang niatnya, gerak-geriknya, tujuannya, targetnya itu tidak terlepas dari perjuangan dan untuk kepentingan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menyebutkan 5 poin itu setuju untuk ditujukan ke Jakarta. Kita belajar karena kita punya apa? Umat Islam punya apa? Karena apa? Karena di dalam umat Islam ada 39%. Kalau itu jadi 504 anggota DPR.
berarti 30 bulan kemudian itu diperkirakan 140 ujian yang ada di sana. Luar biasa, 140 ujian. Nah, oleh itu, kenapa umat Islam, kenapa mereka kemudian tidak menghafalkan dari itu kaki, menghafalkan untuk mengatakan kita siap untuk membuat Indonesia mulanya sebagai berkata. Dan ini tradisi perubahan Indonesia dimulai dari kemuliaan dan Allah Subhanahu kita. Ini adalah bagaimana seperti itu dari mana? Dulu punya peran luar biasa pada karena kita tidak boleh menuruni sebagai peran politik dalam poros dulu. Sekarang katanya Islam adalah kita katakan poros-porosan bagaimana perjuangan kita menyambut sistem di negara ini. Mari kawan silakan. Saya pikir perlu yang lain bukan hanya 50 ditambah dari 10. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menghormati Bapak Saudara Binatang Bapak Sepuh yang dalamnya ini termasuk Prof. Jawahir Bapak Sepuh di sini jadi aktivis kembali, aktivis umat Islam. Pak Adit, Pak Kanta, Pak dan yang lain dan sekalian para aktivis generasi Islam di saya terus terang bahwa saya tidak sembuh dan saya belum menemukan. Artinya kalau Pak Kamta tadi mengatakan sudah sembuh untuk datang ke sini, saya tidak sembuh dan tidak terluka. Tapi itu formalnya. Tapi insya Allah suasana batinnya sama dengan Pak Kamta. Suasana batin kami sama dengan Pak Kamta. Dan tentu sama juga dengan keinginan 5 poin. Nah, saya karena orang dulu, saya orang dulu. Oleh karena itu saya kira laporan kita penting sekali disampaikan kepada para elit kita di Jakarta. Saya membawa informasi Pak dari Jakarta bahwa akan ada namanya waktu itu masih disebut koalisi poros umat Islam. Kok katanya sama. Ustaz-ustaz kita di desa itu biasanya diajak ngomong politik itu nggak mau, agak apatis. Jadi ketika saya beritahu itu setelah makan itu semangatnya bukan main, kayak sebenarnya dia NPWP. Dia itu nomor kilo. Jadi saya kira suasana batin kita yang di Jogja ini, saya tidak tahu di Jakarta, dari kampus sampai kampung itu juga sama dengan semangat yang kita dalam pada siang hari ini dengan 5 poin bagaimana yang sudah dirumuskan dan di-declare tadi, dan mudah-mudahan kita bisa menggarap lebih besar lagi karena saya yakin bahwa 30% itu kan yang termanifestasikan dalam pilihan per partai politik. Yang 30% lagi kita titipkan kepada partai-partai yang lain karena mereka tidak tahu. Karena sebelum kita belum beritahu, kalau sudah dulu saya kira mungkin kita menjadi 60%. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan semua hadirin yang ada mereka ada lupa dalam konteks ini yang tidak menggunakan hak miliknya tidak ada alasan untuk maju berbondong-bondong menyikapi pikiran Republik ini ke depan kecuali yang betul-betul merefleksi dan mencerminkan adalah nilai-nilai yang ada. Jadi, kawan-kawan kita yang tidak menggunakan haknya untuk yakini, saya tidak ada alasan karena kita menuju sebuah perjuangan kepentingan bangsa dan kita bertanggung jawab ke depan bagaimana bangsa ini maju. Oleh sebab itu di DPD
perjuangannya untuk memperjuangkan persoalan Yogyakarta kita istimewa. Apa buktinya istimewa perjuangan ketika kota nempel dengan ini kota tempat silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat serta yang saya hormati, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya bersyukur sebagai umat Islam bahwa upaya untuk menghabisi suara partai Islam itu ternyata tidak berhasil. Artinya ketika dikumpul-kumpulkan, kita masih bisa menjaga kira-kira 21% dari suara yang berafiliasi pada kepentingan umat ini. Karena itu saya kira adalah hal yang perlu kita syukuri. Hal kedua yang ingin saya sampaikan ini khususnya pada teman-teman di partai politik, kepada Mas Imawan, kepada Mas Santo, dan yang lain yang di partai politik, bahwa dukungan umat kepada partai politik itu bukan hanya sifatnya pengurus partai politik, tetapi karena umat itu sebenarnya masih punya harapan terhadap upaya perjuangan Islam. Karena itu, kalau pada hari ini umat itu berharap untuk partai-partai politik Islam itu menyatukan langkah, saya kira adalah kewajiban partai politik untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari umat itu. Partai politik Islam sekalipun tidak ada artinya apa-apa kalau umat sudah tidak punya harapan lagi kepada mereka. Oleh karena itu, ini kesempatan untuk teman-teman di partai politik itu memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi harapan masyarakat, harapan umat terhadap keberadaan mereka sebagai partai politik. Oleh karena itu, dari Yogyakarta kita mewakili suara umat ini, tolong sampaikan ke pengurus pusat masing-masing supaya mereka eksis karena umat punya harapan pada mereka. Jangan kecewakan harapan umat hanya untuk menuruti kepentingan politik sesaat yang tidak ada relasinya dengan kebutuhan keumatan Jakarta. Saya kira ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini Anda mengetahui itu sama waktu di 3 kekuatan. Kekuatan pertama dia memanfaatkan ketua alumni itu besar-besar Indonesia dan jumlahnya 78 orang. Masih dibagi dengan anak-anak muslim. Nah, oleh karena itu beliau juga terang satu semua. Mereka ini. Dan sekarang beliau berketua Dewan Pembina Yayasan Badan Kabul Kesehatan Aceh. Jadi saya kira penting beliau ngomong. Sekarang untuk menyampaikan. Waktu besar itu banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aktivis Salahuddin. Sampai sekarang masih konsisten. Saking konsistennya tidak mau dari yang berbeda. Kita berikan kepada yang di depan ini untuk mewakili konsistensi itu. Itu. Tapi kalau nggak sanggup sekarang obat turun. Ada lagi ada semua. Tadi pagi saya SMS oleh manusia purba. Kamu lagi kacau. Jadi manusia purba namanya Caris.
Jadi kita harus berubah. Pagi-pagi sudah SMS. Bunyinya adalah abang harus turun dulu. Mengapa? Kita perlu suara-suara yang tenang, clear untuk menyemangati teman-teman kita yang berjuang di pusat maupun daerah. Ceritanya begini sebenarnya. Saya sering kontak dengan para pemikir di luar negeri yang baru saja saya terima juga tadi pagi SMS. Tidak usah saya sebut namanya, tapi dia jelas bukan beragama Islam, tapi punya pandangan positif terhadap Islam. Apa dia katakan? Mr. Ali, satu teori mengatakan bahwa mengapa umat Islam tidak bisa menjadi motor penggerak membangun umat dan bangsa? Karena terlalu banyak aliran-aliran yang tidak bisa diintegrasikan di dalam wilayah fundamental, yaitu Al-Quran. Apakah ini jadi pikiran? Saya langsung kontak Abu Janaris, telepon juga Profesor Jawahir. Profesor Jawahir sangat mudah di Koko dia ngomong. Saya bilang begini, selama partai-partai Islam tidak mampu membentuk koalisi terintegrasi, jadi dia akan melahirkan capres dari umat Islam. Jangan mungkin, nggak bisa. Fenomena yang terjadi sekarang adalah di televisi saya jadi pusing. Kemarin saya kenapa tidur gara-gara itu. Tokoh partai A dari umat Islam ke tokoh partai lain ngobrol tidak ada kesepakatan. Tokoh B ke tokoh C ini ternyata hasil akhir di Korea itu tidak ada kesepakatan. Sampai muter itu panas saja jadi itu tidur. Itulah seperti itu. Seperti itu berarti ketika saya mulai polis dengan semua orang, termasuk saya SMS Pak Mahfud, tidak Mahfud. Saya SMS apapun ini dari semua pesan itu sederhana saja. Allah warna-warni dari parpol Islam itu yang jelas tidak daerah ada biru, ada putih, ada warna-warni itu tidak tampan, itu adalah the way, itu cara. Tapi aspirasi harus sama. Apa aspirasinya? Membangun bangsa ini bukan hanya bagi umat Islam, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu terjadi, mau ada itu lahir koalisi terintegrasi. Kita sama tokoh-tokoh tadi. Bergantung aja. Berapa jumlahnya? Jumlah sudah tadi ada. Komisi rakyat atau apa aja? Jumlah partai yang berkata 3%. Kita sudah bisa menurut capres dan cawapres. Tapi masalah kedua begitu. Umat Islam itu tidak pernah bersatu ketika menurut siapa dari antara mereka yang baik itu menjadi terwakil. Nanti satu sebut Mahfud ada Yusuf Kala, sebut Yusuf Kala ada Romai Rama. Kalau itu ada integrasi itu kalau tokoh itu siapa yang akan membangun kesepakati gitu, sepakati. Waduh, kalau dia jadi calon presiden saya nggak bisa, itu masalah dunia ini. Tapi kalau masalah perjuangan adalah ketika dialog Abu Bakar dengan Umar, bagaimana kita lihat? Umar bilang Abu Bakar ini nggak bisa ditemui dengan Umar. Kata yang lain memang Umar yang jadi pemimpin karena dia kuat, marah hati. Tapi apa dia mau Bakar? Nomor saya ada pada kekuatan Umar. Bismillah, Bakar diterima. Ya, itu. Tapi starting point perpecahan umat itu setelah para khalifah dari sahabat Rasulullah sampai itu hilang sampai sekarang. Bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia sekarang ini sudah menjadi pilihan dari masyarakat Eropa yang mereka tadi berkiblat ke Arab dalam melihat umat Islam, tapi berkiblatnya melihat dari
Indonesia. Maka saya menangis tadi malam, saya sudah tahu orang telah berada jauh. Kenapa kanan jadi bertengkar? Mau menurunkan kelompok. Jangan lagi. Saya lebih jadi pikiran seperti caimin, ditanya orang, caimin sekarang partainya besar dan Anda menggunakan partai Anda jadi cawapres. Dijawab, sementara ini saya tetap saja mampu Romai Rama di skala yang terbaik dan saya akan membesarkan partai. Benar atau tidak yang mau begitu dalam hatinya mau orang, kalau itu hati politik ya saya bilang itu jangan ada taktik yang tersembunyi, hanya dari taktik itu. Fair saja sekarang, yang kasih kita yang hadir di sini, Solo ini sudah memberikan amanah, tapi dosanya masuk ke kita juga. Ini harus juga. Kesimpulan, saya pribadi setuju dengan dia tidak jawab, tapi dengan catatan bahwa ini. Ketika ada tokoh Islam yang merasa dirinya itu tidak bersih dan pernah korupsi dan pernah nepotisme, dan itu ada, bahwa itu waspada. Baru berarti, ya. Saya kira sebuah kalau tambahan dari itu. Lagi kalau memang mereka merasa nepotisme, obat waspada. Baru kita jalan. Oleh sebab itu, saya secara pribadi menginginkan kepada generasi muda Islam, terutama yang hadir di sini adalah termasuk vibrator dari gerakan menaruh ke depan. Jangan lupa suara kalian kemana dan menentukan. Oleh sebab itu, mari kita kawal proses ini sampai final. Kepada kawan-kawan putra yang hadir hari ini, kalian adalah jalur khusus menuju ke sana dan bagaimana tolong aspirasi di bawah masing-masing jalur. Ya, bagi mereka yang mau ke Jakarta lewat Semarang, pilihlah yang putih. Bagi mereka yang mau ke Jakarta lewat Cirebon, pilihlah yang kuning hitam. Ya, bagi mereka yang mau ke mana-mana, ya pilihlah DPD. Tidak apa tapi pesan kita satu, berintegrasilah partai Islam dalam satu kepentingan bangsa Republik Indonesia, bukan hanya umat Islam tapi bangsa. Kita akan menjawab bersama. Kunci satu, siapkan dan akan kita mengawal perubahan. Jadi reformasi dulu, itu kita ikut terlibat. Tapi ketika kita tidak mengawal, akhirnya kita dikatakan maka berobat, kita dorong para pendorong itu ditinggalkan kesentak, programnya lari ke dekat. Nah, kita tidak ingin melihat sejarah politik seperti itu. Nah, Bapak Muslim ini terus karena belum wakil banyak, tapi yang jelas belum alumni dari sangat hidup ini. Jadi dulu, ini perjalanan DPD dan arsitek bagaimana menyiapkan kader kader mahasiswa itu begini. Yang kedua, kedua di pimpinan alumni hebat, ya, beliau juga mewakili masyarakat. Ya kan, semua mewakili berusaha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi, saya ini ketua alumni jamaah. Jadi ketua alumni jamaah alumni dan di depan semuanya jamaah alumni. Jadi hasilnya seperti uang jatuh. Kalau ada yang di PKS, ada yang di PAN itu semua salah jurusan. Maksudnya salah satu jurusan yang dipilih, bukan dipilih itu jurusannya. Tapi semuanya malah beberapa menjadi ketua, Pak Obat, ketua. Jadi Amto semua di sini. Dan yang pertama, kalau ada sertifikasi keahlian itu adalah hampir semuanya tukang buktikan. Karena tidak akan dianggap secara wujud kalau tidak pernah dilakukan. Itu dirinya. Pertanyaannya apa? Jadi itu yang pertama. Di pengurus pusat agama saya tidak di pada ketua atau ketua. Sekarang saya sudah jadi sekretaris dewan pembinanya. Ya, karena
hampir 20 tahun semua urusan agama 20 tahun kan nggak lucu gitu, zamannya Pak nanti. Tapi yang saya ingin cerita, tempat ini itu tempat bersejarah. Ya. Rintisan menurunkan Pak Harto itu dimulai dari tempat ini. Salah satu pemimpin yang mungkin adalah yang sekarang dia bekas Menteri Keuangan, alumni Fakultas Ekonomi UGM, namanya Dr. Fuad Bawazir. Itu tokoh Malawi. Itu gerakan pertama untuk menurunkan Pak Harto. Orde Baru gabungan antara militer dan kelompok tertentu itu baru ya paling. Sekarang Golkar sudah insaf kan. Tapi sekarang banyak lagi aku nggak mau Pak Harto itu jadi bolak balik. Dulu kan sempat apa saja kita kan Golkar baru. Jadi kalau saya ngomongnya bebas karena kalau misalnya komitmennya adalah komitmen pada gerakan dakwah. Jadi kalau nanti memilih calon presiden jelas harus mereka yang bukan anti-Islam atau pendukungnya 2 bulan belakangnya adalah bukan kelompok yang anti-Islam. Harus itu. Kalau ada yang seperti itu, akan bukannya media. Ya komitmennya kan itu, kalau komitmen dakwah kan, loh, apakah saya ini didukung oleh siapa? Oh, saya didukung oleh orang-orang yang sebenarnya dengan dakwah. Atau saya didukung oleh orang-orang yang anti kepada dakwah. Ya nggak mungkin orang kayak gini, apapun alasannya, meskipun saya pendakwah, bisa orang Islam tapi yang didukung bukan orang. Saya tidak mengatakan jangan ngomong Islam, tapi soal dakwah. Karena waktu berdirinya salah satu awal yang bukan masa sepeda dan apa, bukan sepatu dan sebagainya itu juga teman non Islam. Tapi mereka pro dakwah kita, jadi karena teman-teman kan teman-teman saya kan bagian ingin ikut tetap takwah. Apalagi kalau Jumatan, kan ada Jumatan. Ada orang yang bukan Islam, tapi kira-kira yang memang Nabi agamanya itu jelas itu ya. Nah itu baru kita, sementara kita sholat mereka. Jadi ini tempat ini didirikan bukan hanya satu kelompok, bukan satu kelompok yang mendirikan tempat ini lah. Muhammadiyah, UGM juga, tapi komitmennya satu gitu loh, memperjuangkan Islam. Jadi kalau ditanya Pak Menteri, sikapnya gimana? Saya akan memilih orang calon presiden. Kalau soal agama Islam pasti lah nanti berapa orang calon itu namanya Islam. Mau bohongin umat Islam kalau bisa kan gitu. Karena kalau dia yang Islam pasti nggak akan dipilih, pasti nggak ada dipilih. Jadi itu yang kedua. Jadi ada Jumat kan buat Bawazir. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah sesudah dalam berdiri ada peristiwa tempat ini tidak boleh dipakai untuk Jumatan, yaitu ketika tahun 78 ketika ini disebut oleh tentara tahun 78 menjelang Maret 78 itu tentara-tentara dari timur dikirim ke sini, isunya dari komandan adalah mahasiswa yang bergerak persis seperti ini yang disebutkan. Ini adalah orang-orang yang aktif publik. Boleh banyak tentara kita wakil publik itu komandan-komandannya masih hidup, berani berulang-ulang kita ajak untuk biaya bergerak. Jangan kemudian itu lagi, saya sudah obat ini juga. Betul, ya yang namanya di depan Golkar ini di orang itu itu
medan perang. Kalau misalnya suasananya sudah tahun 2014 seperti ini, wow, saya kira ada beberapa orang yang dicopot internasional. Itu perempuan-perempuan itu disobeki. Ya tentara sudah bertahun-tahun nggak pulang dari Timur Timur, baru Timur Timur melaut dulu. Jadi 98 berada di sini. Tempat ini mulai dari situ, mulai dari kampus, jadi ada bohong itu atau di ruangan aku begini ini belakang Jogja. Mohon maaf, saya akan teruskan sejarah. Jogjanya situ jalan dari sini sampai ke ini kan mau dibelokkan menolak gerakan itu adalah gerakan kultural, ada kultural, yang mungkin ada tapi belum waktu dari sini. Urusannya saja dari sini yo. Tapi kita kan memang harus mengikuti daripada waktu di luar kita kan beberapa orang. Jadi saya minta pada kita memulaikan itu Pak. Dan misalnya seperti ini dia kata para komunis kan biasanya nggak ada yang pantas. Sisanya nggak pantas. Maksudnya dia kalau ya ada PKL ya jangan. Nanti kita nggak bangga tuh. Iya, kalau semua itu dibanggakan, umat itu dibanggakan. Tapi dari sini kita diceritakan dalam pasal ini ketika Abu Bakar dan Umar dijagokan seperti itu, umat tahu bahwa yang dipilih Rasulullah itu Abu Bakar. Karena pernah pada satu saat Rasulullah sakit, umat imami jadi bercoba itu. Lalu saya mengatakan yang saya inginkan hanya beberapa dan imam benar dan makanya begitu. Dan itu diceritakan oleh Allah dengan kamu yang jadi itu kamu. Jadi kalau kamu punya kekurangan, aku nanti yang betul. Ini harusnya sekarangnya umat Islam itu begitu. Jadi kalau satu orang memang ditetapkan menjadi imam, pasti ada kekurangannya. Yang lain untuk kekurangannya itu. Itu terjadi terus dan Umar yang begitu. Abu Bakar mengatakan aku memang punya kelemahan, tapi aku punya Umar. Jadi apakah gimana kalau kemudian tidak ada partai semua? Artinya semuanya nggak apa-apa milih Umar yang berbeda gitu. Kalau udah kan kita itu pasti milih Umar. Ya harus dipilih tadi. Di antara calon-calon yang sudah muncul ke permukaan, yang tadi prinsipnya ada komitmen tadi, punya sifat tadi, dan ada komitmen untuk mendukung terhadap gerakan-gerakan dakwah. Jadi ini saya kira prinsip kata saya ini Salahuddin prinsipnya adalah itu karena itu ketika kemudian dulu ini akan dipindahkan, kemudian teman-teman malah dipindah, dipersilahkan untuk 13 tahun lalu insaf itu ya toh, 1,5 tahun yang lalu kembali lagi ke belakang. Bukan tempatnya ini tempat bersejarah itu loh. Kalau sudah ada zakat itu jadi lapangan masjid percuma kan itu. Dan ini mengislamkan berlebihan itu loh, spiritual terbakar. Namun di Rasulullah juga cuma atapnya dari pelopah kurma. Ini semuanya orang di sini jangan satu saat dari melawan Islam gitu loh. Beberapa waktu yang lalu kenapa belajar dikirakan masalah lalu di sini dan bilangkan pelopah apa? Katanya bukan itu kendaraan itu saya. Kedua jemaah utama dari saudara-saudara di sini itu bukan numpang. Saudara itu tuan rumah. Rumah tinggal di kampus 13 tahun. Rumahnya di bawah kalau ini. Ya jadi tolong ini diperlihatkan bahwa gerakan-gerakan termasuk nanti untuk kepentingan juga gerakan-gerakan dakwah kampus itu adalah bukan gerakan masjid, bukan. Itu bukan gerakan masjid
kalau mikir waktu nanti didekat boleh hukum imamnya bacakan kalau juz bukan imamnya bacakan ayat satu saja. Kenapa? Kalau Allah pertimbangkan banyak orang tua ini kan baca kegiatan selama juga itu kan gitu. Kalau bacanya satu juz kacau. Itu ciri dulu kita kalau meminta kepada imam, kalau mau imam ini, karena itu dulu imamnya nomor utama. Jadi Pak Jawahir jadi wakil tidak punya hak untuk jadi imam. Karena imam juga punya persyaratan khusus lagi. Bacaannya harus bagus dan tidak boleh panjang. Lo ini nanti menjaga doang, tidak betul. Imamnya kejauh, kalau dia surat itu tidak tahu. Ini harus ditegakkan Pak Khalid. Ya, jadi tegakkan juga menjadi jangan korup, tapi jangan bersewa. Jadi kalau nanti kalau menjadi tiga, yang keempat itu harus kosong. Jadi kita kembali kepada korup kita. Jadi bisa saja kalau kemudian situasinya gawat, nggak apa-apa. Dari itu kan tidak datang ke CPNS. Itu nanti kasusnya itu menjadi corong. Dibungul. Jadi datang saja semua warga negara yang punya harus datang. Kalau ada misalnya di tempat itu coblos dan tempat yang lupa. Untuk menghitung betul tentunya baru kita itu berapa gitu. Nah itu jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini mengingatkan kita bahwa umat Islam itu kelemahan paling fundamental adalah melupakan sejarah. Ini sejarah penting. Jadi kembali ke sini berarti kita juga bagaimana spirit Islam, perjuangan Islam betul-betul kembali bangkit. Jadi saya mengatakan ini betul Islam Indonesia di sini. Kebangkitan Islam untuk menunjukkan kemungkinan begini. Nah, ada pendatang baru ini. Jadi dipersilahkan ini kepada Amin. Ini dari PBB. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu memang sempat menjadi persoalan fikih ketika apakah ada sholat tahiyatul belakang, karena siangnya basket apa namanya pasang saja terus pada sholat tahiyatul belakang beberapa puluh tahun yang lalu. Nggak tahu sudah masuk kalau Muhammad itu kan memahami aspek-aspek ajaran Islam itu ada 4, salah satunya masalah dunia. Sehingga persoalan kepemimpinan, persoalan mencari orang yang kita jadikan pemimpin kita, itu adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah dunia. Artinya apapun metodenya, apapun caranya itu bisa digunakan sebatas tidak bertentangan dengan syariat. Jadi saya kira demokrasi apapun menurut pemahaman kita itu adalah tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu bagi kita sekalian yang duduk di sini tidak ada alasan untuk tidak mensapot siapapun calon yang akan kita ajukan untuk kita bersama. Jadi oleh karena itu ada sekalian, saya sangat bahagia pada siang ini. Ternyata masih banyak di antara kita yang merasa ada persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang salah satunya barangkali kita tidak pernah bersepakat untuk satu kata. Saya melihat ketika mahasiswa S1 generasi saya itu Mas Kolin, Mas Tanto, itu Mas saya boleh. Jadi dua awal-awalnya kegiatan mahasiswanya itu karena ciri khas aktivis itu kan ngantuk terus meriang dan sebagainya. Nah, kita akhirnya bikin acara setelah kajian itu kita
pada waktu itu memang kita sudah mencoba untuk mengumpulkan seluruh komponen lembaga dakwah kampus apapun namanya. Kita kumpul bersama-sama, kita mencoba untuk belajar mendengarkan apa persepsi teman kita tentang dakwah itu sendiri. Jadi barangkali sekian lama kenapa ada sekat di antara partai politik Islam, mahasiswa barangkali berbenarnya tidak kita biasakan untuk belajar memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kita sibuk memikirkan apa yang menurut baik menurut kita. Nah, sehingga ke depan ini saya kira menjadi momen yang sangat bagus untuk marilah kita belajar untuk memahami apa yang dipikirkan orang lain tentang bangsa kita dengan Indonesia ke depan dan sebagainya. Kalau di sebelah sana misalnya ada orang yang menggagas bahwa Indonesia hanya bisa maju, Indonesia hanya bisa eksis kalau dipimpin oleh orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tinggalkan agama. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa Islam Indonesia akan maju kalau dipimpin oleh orang-orang yang paham tentang agama? Dan itu harus kita suarakan terus-menerus tiap saat. Dan agar saya kira bisa mengakses dalam berbagai macam kesempatan. Kita berburu dengan waktu, tapi masih ada waktu. Nanti biar nanti formulanya dibuat oleh teman-teman yang terkait, tapi sebenarnya kita akan memberikan dukungan maksimal supaya mereka mengkaji dengan bagus. Kita siapkan tenaga-tenaga kita, teman-teman yang sekian lama tidak ikut mensupport dengan orang mengatakan pesta demokrasi apa. Saya dengar teman-teman sekarang sudah berbuat tekad untuk bersama-sama maju, kita mendukung siapapun yang akan kita dukung, tapi sudah banyak tentu. Agar juga punya kesempatan untuk membuat kriteria. Kriterianya tadi oleh Prof. Jalil sudah dibacakan, tidak ada korupsi, tidak ada sebagainya. Itu saya kira sekali lagi kami mendukung untuk kepemimpinan mendatang adalah kepemimpinan yang paham betul tentang ajaran Islam, Islam yang dipahami sebagai rahmatan lil alamin, yang memberikan kesejahteraan kepada siapapun dari bangsa Indonesia, apakah itu seorang Muslim, apakah itu ulama Muslim. Kalau mereka meyakini bahwa syariat Islam itu adalah ajaran yang sesuai diterapkan di dunia ini, maka siapapun kita harus mensadar bahwa yang namanya kepemimpinan yang Islami adalah kepemimpinan untuk Indonesia yang akan datang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahwa tidak jalan tidak paham negara. Kali lagi penting. Jadi kita harus menerapkan negara ini kepada ahli. Tidak bersidang kamu. Di dalam bahasa dikatakan tidak bersidang kamu. Bangsa Indonesia kalau tidak diserahkan. Jadi, rekan-rekan, tadi dari semuanya itu jelas bahwa kita menginginkan kebaikan, dan kebaikan tidak mungkin dimulai dari persoalan-persoalan bersih akidahnya, bersih ilmunya, bersih perbuatannya, dan juga bersih cara hidupnya dan kehidupan masyarakat. Ini penting. Kalau tidak bersih ya, kata Pak Jibril itu contoh ini tidak ada di Indonesia kita tadi yang bersih sekali, tapi ada satu yang pokok tapi dia bisa menyapu itu penting. Ya, artinya itu pemimpin yang kita cari memang orang yang betul-betul bersih, tetapi juga bertanggung jawab masalah. Oke, sekarang saya meminta karena jam 3 sudah sebentar lagi sedikit tadi, jadi mohon kepada rekan-rekan mahasiswa 5 orang saja mewakili dari organisasi mahasiswa apa saja, pokoknya 5 orang saya persilahkan untuk ke depan. Nanti, oke. Nah ini sudah ada sebenarnya sampai menyebutkan dari mana sikap terhadap hubungan dan hubungan seperti apa. Kemudian seperti yang siap akan bicara, oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bisa tadi itu tidak
tidak sedikit menyampaikan saja dan tanggapan dari analis semuanya tentang kenapa umat Islam kali ini sebegitu disatukan, apalagi bersatu untuk meraih kekuasaan, untuk punya satu tujuan untuk membangun, memajukan bangsa Indonesia ini. Pertama, umat Islam ataupun diwakili oleh beberapa orang di Indonesia memiliki pandangan paham keagamaan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal politik, atau bahkan ada beberapa umat Islam yang tidak punya pandangan politik dalam arti apatis, sehingga hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya muamalah fikih saja. Artinya masalah kekuasaan kenegaraan ada beberapa yang sehingga itu pun menimbulkan beberapa fenomena yang umat Islam sudah disatukan pada politik. Kemudian yang kedua, partai Islam pun di Indonesia yang mungkin kita bisa amati itu pun diwakili oleh suatu paham keagamaan tersendiri, baik secara kultural maupun struktural atau menyatakan yang mungkin bisa kita pahami, misalnya yang berkembang di masyarakat. PKS sering diafiliasikan ke Mesir, ya. Kemudian misalnya HAN, Muhammadiyah, PKB ini, dan itu juga menjadi salah satu akal sulit disatukan karena sekarang beda dengan dahulu yang disatukan dalam langsung di tahun 2000 sehingga bisa menentukan suara paling banyak. Nah, sekarang sudah paling sulit juga mungkin itu bisa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, partai Islam kurang menonjolkan isu-isu pembangunan kebangsaan dan juga sifatnya humanis, misalnya pemberantasan kemiskinan, bagaimana kasus kapitalisme dan sebagainya. Itu saja mengatakannya. Yang membangun untuk jadi tolong statementnya macam ini, statementnya dihak pada sebenarnya untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid dari Program Hajar Saudi, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Saya sangat setuju dengan diadakannya persatuan partai-partai Islam karena bagi saya ingin membenarkan dan membuktikan firman Allah bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Namun jika kita lihat Indonesia yang mayoritas muslim, namun kenapa kita semua masih dalam kategori bangsa-bangsa bawah? Ada satu aksioma yang tidak terpenuhi oleh umat Islam, yaitu mereka tidak bersatu. Maka rahmatan lil alamin tidak akan pernah terbukti. Kenapa umat Islam tidak bersatu? Karena kita masing-masing memikirkan kelompok kita masing-masing. Oleh karena itu saya setuju dan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ardiansyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari kami UMY. Ya, lalu saja terkait dengan adakannya dialog bersama bersama umat Indonesia. Sekali lagi, saya pribadi sangat mengapresiasi dengan melihat perkembangan di media sosial, bahkan di dunia nyata pun demikian, bagaimana antusias daripada kaum muslimin untuk bersama menyatukan sebuah momen sejarah kalau dikatakan sebagai poros energi dua atau apalah namanya. Ini saya rasa tidak ada masalah kalau bagi saya pribadi. Apalah arti sebuah nama atas tekstil. Jadi nama yang penting, tidak penting masalah. Yang penting bagaimana kesatuan platform ini yang kita pertama harus satukan seperti itu. Maka dari itu saya pribadi, bagaimana setiap parpol, setiap ormas maupun seluruh elemen pergerakan mahasiswa Islam ini sekali lagi harus memiliki kita memiliki tujuan yang sama, bahwa perbedaan-perbedaan yang selama ini kita perdebatkan, perselisihkan, ini harus kita buang jauh dulu. Ini ada masalah usul yang lebih penting, yang lebih pokok daripada masalah furu dan masalah
cabang ataupun perbedaan. Dan ini serasa sudah menjadi hal yang biasa bagaimana kita selalu mengutamakan hal-hal yang usul ini daripada perbedaan-perbedaan yang sekali tidak memberikan kesehatan bagi umat khususnya di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah selesai, wilayah yang depan ini konklusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya semua saya Muhammad Rasid Ridho dari kami UGM, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Bahwasanya semua umat muslim itu seperti satu bagian tubuh. Ketika satunya sakit, maka semuanya merasakan sakit. Bahwasanya persatuan itu adalah sebuah kepercayaan. Bagaimanapun itu sudah keluar kita ini sejatinya adalah bersatu. Jadi kami UGM menyepakati adanya gerakan seperti ini. Namun kami berharap bahwasanya gerakan seperti ini bukan hanya gerakan simbolis saja, bukan hanya gerakan yang setelah ini tidak ada follow-up-nya. Untuk itu, secara pribadi maupun secara keluarga siap mendukung. Artinya setelah ini ada follow-up dari gerakan semacam ini. Karena kapan lagi umat Islam bersatu? Kita dulu pernah dipersatukan, dan kelak saya yakin kita bisa bersatu karena sejatinya kita adalah satu tubuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu, perwakilan dari Nahdlatul Islam dan Nahdlatul Sulaiman. Ya, saya mendapatkan agenda seperti ini tadi malam, namun respon dari saya tidak kaget karena memang sudah sadar seperti ini bapak-bapak sekalian. Jadi teringat oleh saya pernah pada saat itu Indonesia pernah mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia, kalau teman-teman ingat, dan hasil dari Kongres Umat Islam Indonesia pertama adalah munculnya Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam yang mewakili umat Islam di kancah nasional. Rindu rasanya akan muncul Masyumi baru, namun memang ternyata akan muncul Masyumi baru, namun ternyata dalam perkembangan memang kebutuhan akan umat Islam begitu kompleks begini berupaya akhirnya ada kelompok ini dan kelompok ini. Nah, namun dari saya dan dari Nahdlatul Sulaiman, jika memang partai-partai Islam tetap mengedepankan nilai-nilai Islam, tentunya seharusnya ada pemersatu antara partai-partai Islam itu. Misalnya, ini adalah momentum, mungkin partai ini tidak bisa langsung lebur, tapi bisa membentuk sebuah koalisi integratif yang disampaikan tadi, atau mungkin koalisi dalam bentuk demokrasi permusyawaratan. Jadi dari beberapa partai-partai politik ini bersama terlebih dahulu dari perwakilan Muhammadiyah, dan kemudian bisa mencetuskan apa yang menjadi harapan-harapan kelompok-kelompok tersebut menjadi kemudian yang dikedepankan Islamnya. Itu beberapa jika memang partai politik Islam masih mau dianggap sebagai partai Islam. Jangan sampai partai Islam ini hanya sekedar namanya saja, Islam saja, kalau memang tidak mengedepankan agama Islam. Itu saja dari kami yang bersumber mengapresiasi dan mendukung penuh jika memang kita bentuk koalisi seperti ini di mana di dalamnya kepentingan Islam yang dikedepankan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mahasiswa diingatkan sebuah penelitian pada tahun 2007 dan sekitar. Penelitian itu dilakukan oleh Muslim ke negara-negara Islam. Dia ingin tahu apakah ada negara Islam atau apakah ada negara yang sungguh-sungguh Islam. Soal ini setelah di negara Islam tidak menemukan, tetapi buku di Islam itu
ditemukan dan dimanfaatkan yang tidak Islam. Bagaimana mereka diundangnya yang tadi perbedaan dan masalah ini beda Pak, tapi beda tumbuh-tumbuhan. Kita seperti itu, tapi insya Allah kalau kita yakin bahwa yang kita kerjakan itu adalah memang wahyu, Quran, Sunnah dan contoh-contoh dari Nabi, saya kira tidak akan terjadi. Kita menyiapkan generasi yang ini, generasi Islam yang akan memberikan kepemimpinan depan hari betul-betul, bukan partai yang mengadakan sesuatu Islaman atau partai yang sudah bisa bukan, tapi new Islamic political party. Ya, kalau saya kira serahkan kepada tujuh orang ini. Saya mengajak orang untuk mencoba melakukan komposisi ini. Ini sudah. Waktu mereka mana? Setelah itu kan harus ekskavasi, silakan. Mulai dari ya. Oke. Mulai dari sini. Terima kasih. Yang pertama, kabinet ini adalah kabinet kerja. Kabinet presiden yang ini maksud saya, kabinet yang dipilih adalah kabinet yang presidennya dan wakil presidennya memilih kabinet kerja. Jadi bukan wakil-wakil partai, termasuk wakil-wakil partai Islam. Kenapa? Karena banyaknya orang yang representasi wakil partai Islam di sana juga banyak terjebak korupsi. Ini problemnya. Jadi serahkan pada profesional yang hebat-hebat, yang backgroundnya Islam, yang memiliki komitmen dakwah. Lalu yang kedua, membongkar ideologi, bongkar ini, APBN ini kan bongkar. Karena korupsi 360 triliun anggaran pendidikan hasilnya kayak gimana? 360 triliun itu hanya menghasilkan kelompok-kelompok menengah yang koruptif di jajaran Dikbud yang berkoalisi dengan pengusaha-pengusaha dan tata keluar atas nama 20% anggaran pendidikan, 80%, 78% habis untuk kepentingan birokrat dan untuk gawe sebagainya, pejabat negara kemarin no. Jadi yang kedua presiden berarti bongkar APBN yang bukan ini komunis itu sistemnya APBN kita itu betul-betul bikin rakyat kalah. Ini komitmennya itu. Jadi yang ketiga titik tadi orangnya berarti daerah ini bukan berbicara orang, bukan berbicara orang, bukan apa-apa orang. Kita cari itu dan kita pasti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diintervensi oleh keluarga dua karena di dalamnya berarti kita tidak merdeka atau kedaulatan kita berkurang. Baik, saya cuma mengambil posisi saja. Sekarang ini di Indonesia banyak sekali perkosaan baik terhadap anak kecil maupun terhadap anak besar. Keamanan tidak terjadi, pencurian, pelapor, penipuan, SMS, ya tadi malam saya ada SMS saya lakukan polisi, cuma fotonya dia itu bertanya, Bapak siapa? Bapak siapa? Nah, kamu siapa? Bapak punya yang kemana polisi mestinya? Oh iya pasti, saya sebut nama seseorang, tapi setelah itu saya cek pasti orang itu, ya. Dan tiga malam juga di SMS namanya juga dari polisi. Ya kalau polisi saya jadi malam begini pasti minta duit kalau persoalannya kan jadi seperti itu padahal dengan polisi tidak akan. Kalau begitu seorang presiden harus menerima orang yang mampu membuat dan mengamalkan dan begini dan segala kekacauan sosial, moral dan sebagainya. Saya kira ada setuju. Orang itu belum tentu militer, ini pakai gaji putih itu kan? Asal pakai jenggot kan sama itu kan? Lalu yang kedua, yang namanya korupsi itu kita tahu sekarang ini di Republik ini paling banyak di dunia pejabatnya yang korupsi. Di Pulau saja sudah puluhan, bupati sudah ratusan, bahkan Ustaz juga ada yang masuk dalam lingkaran itu, ya. Walaupun hidup berlaku semua. Kita butuh seorang yang bisa juga menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi. Silakan cari kombinasi itu
Dan kalau umat Islam, kalau tidak mau tidak dari agama Islam, arti sangat konektif dengan semua persoalan Islam. Saya kira itu kesimpulan saya dari semua ini, mudah-mudahan kita tawakal. Saya tidak peduli presidennya siapa, yang penting umat Islam bersatu dulu. Nah, apapun yang diputuskan oleh kesepakatan umat, itu insya Allah lebih baik untuk kita. Nah, karena itu saya terus mendorong, ini kan pengantarnya sebenarnya partai politik. Partai-partai politik Islam kita ini insya Allah mereka juga sama pikirannya dengan kita. Sehingga mereka juga sedang berusaha untuk membangun kesepakaman-kesepakaman. Tetapi saya kira itu akan lebih cepat kalau kita sebagai umat ini mendorong mereka dari luar. Nah, karena itu kita harus mengambil peran kita masing-masing untuk menuju kepada kesatuan umat kita. Saya kira seperti itu untuk saya masih. Oke, selanjutnya jadi syaratnya adalah kemenangan tidak mungkin Islam juga mengambil itu dari motivasi. Terima kasih. Saya lanjutkan Pak Khalid. Jadi kalau kita rasakan sudah tidak setuju, tapi terasa betul bahwa ada arogansi politik meskipun bersifat retorik saja. Umpamanya prediksi bahwa partai-partai Islam akan maju habis, dan banyak statement-statement politik yang pokoknya kalau lambungnya atau simbolnya Islam itu dikonotasikan atau distigmatisasi secara negatif dan jelek. Mengapa itu terjadi? Saya kira konklusi dari disebut oleh para mahasiswa yang kadang-kadang itu bahwa kami mengatakan menjadi satu. Oleh itu, menurut saya pada pemilu Pilpres 2014, meskipun pada saatnya nanti kita tidak menang, tentu bahayanya menang, tapi bersatu itu sendiri sudah menang, supaya tidak diperkosa, supaya tidak dilecehkan, dan supaya juga tidak distigmatisasi negatif. Tetapi insya Allah seperti singgah negara sama, jika kita betul, insya Allah kita menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada rekan-rekan semuanya, kemarin kemudian siapa yang menang tidak sebenarnya. Jadi dia menggedor kita semua. Dia bilang, oh seperti ini boleh jadi siap, tidak sukses. Dengan begitu, apakah kita bisa atau mampu menaklukkan hipotesis Buya Syafi'i? Saya kira dia bukan sekedar ekonomi, tapi kita ditangkap bagaimana menaklukkan bahwa umat ke depan terus menang. Silakan dari rekan-rekan ini, silakan. Terima kasih, Bro. Umat Islam ini bagian kita terpisahkan dari bangsa Indonesia. Umat Islam ini adalah benang-benang yang menganyam anyaman menjadi kain yang namanya Indonesia. Jadi Indonesia ini tidak akan menjadi Indonesia tanpa umat Islam. Dan umat Islam tidak akan bisa dikeluarkan dari bumi Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya tidak percaya bahwa di antara para pemimpin umat Islam itu masih bisa memimpin Indonesia lebih baik, lebih terampil, lebih cakap daripada para pemimpin yang sudah digaung-gaungkan media nasional hari ini. Persoalannya adalah apakah umat Islam ini mau memperjuangkan calon-calon pemimpin yang tidak didukung media nasional ini menjadi pemimpin yang sesungguhnya yang dipilih oleh rakyat nanti. Dan ini butuh kesepakatan dan kesepakatan bersama-sama, baik partai politik Islam maupun ormas-ormas Islam maupun seluruh
Islam yang ada di Indonesia. Nah, saya kira 5 hal yang dirumuskan oleh tim Pokja siang hari ini bisa menjadi modal besar bagi kita untuk menderajatkan agar para pemimpin umat yang ada di partai politik maupun yang ada di Ormas itu mau bersatu memperjuangkan kepemimpinan umat menjadi kepemimpinan bangsa Indonesia di Pilpres 2014. Dan insya Allah saya sebagai ketua PKS bersama-sama dengan para pimpinan parpol yang ada di sini, saya siap untuk bersama-sama ke Jakarta mengetuk pintu para pimpinan Ormas maupun parpol agar seluruh yang kita berbicara ini menjadi realitas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, kita bisa banyak mendengarkan ada beberapa wakaman yang sudah sama-sama kita pahami, dan kita harus sadari bahwa berjalan sendiri-sendiri itu selalu memulai kegagalan. Dan ada statement kalau muslim sendiri kalau sesuatu wahid dari mahasiswa seperti bagaikan satu tubuh, artinya harus masing-masing komponen umat harus menyadari mungkin kapasitas tertinggi sebagai kepala, mungkin kapasitas tertinggi sebagai tangan, kapasitas tertinggi sebagai kaki dan seterusnya. Tapi tidak ada kepala merendahkan kaki dan kaki juga pemati kita mau kepala. Dan kemudian menjadi kuat, kita harus menyadari bahwa tidak ada satu tubuh yang masing-masing tubuh awalnya dan masing-masing harus memperkuat satu dengan yang lain. Itu adalah yang kita rasakan. Pak Bowo sebagai persatuan umat, kita bersatu dulu. Masalah bersatu itu memang tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan saudaranya. Bahasa bisa kata itu ya kemudian dulu. Jadi kita selalu bertemu, kita berjumpa dulu, kita saling share dulu. Itu saya kira hari ini adalah awal yang baik untuk memulai itu semua. Dan tentu tidak cukup hanya kemudian berjuang, tapi juga harus ada hasil dari silaturahmi itu. Kira-kira bermanfaat kalau disatukan kesatuan itu dalam partai itu tidak mungkin ya kesatuan terjadi. Artinya kita bisa membangun platform bersama sebagai pijakan bersama untuk bersatu itu. Insya Allah kalau kekuatan umat menjadi satu kesatuan, maka jalan insya Allah akan dikabulkan untuk kita semua. Jadi Indonesia ini tadi dulu, jadi kalau kita lihat waktu apa ini tapi itu semua diberikan oleh Allah. Ada kita memenuhi persyaratan yang semestinya kalau itu pada kita, karena kita tidak mau mengajukan potensi dan kebaikan kita untuk masyarakat bersama. Mudah-mudahan ini adalah hal baik untuk merajut persatuan umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian antropologi budaya itu memang ada perbedaan antara negara-negara Eropa dan Asia, khususnya Indonesia, bahwa negara Asia dan negara Indonesia juga bisa maju karena agamanya berbeda dengan kalau mengatakan Eropa akan maju kalau tinggalkan agama. Tapi kalau Asia, khususnya Indonesia, akan bisa maju kalau kita komitmen dengan Islam kita. Terus yang kedua, oke lah, beberapa acara yang lalu kita menjelaskan pilihan legislatif ada gesekan-gesekan sedikit ya, baik itu parpol Islam atau ormas Islam. Saya kira sekarang menjadi momentum yang penting ketika pilihan presiden eksekutif itu supaya kita tinggalkan persoalan-persoalan kemudian untuk menuju pada persoalan yang lebih makro, yang lebih besar dari di antara persoalan itu, dan mudah-mudahan
ini sekaligus momentum juga untuk supaya mereka pilihan legislatif pun nanti kita akan untuk bagaimana sesama ormas Islam itu kita cari sejak awal. Karena kemarin ketika ada orang yang menanyakan kenapa kita kumpul baru pada saat ini, belum sekitar setahun yang lalu dan sebagainya. Mungkin kita tidak usah menyesali itu. Ini adalah peluang yang bagus. Setelah ada orang mengatakan kita bisa kumpul ini karena adanya pilihan legislatif yang kita punya angka di atas 30%. Itu suatu realitas yang kita dapatkan ini. Oleh karena itu adalah sebagai starting point untuk berbicara tentang keislaman dan Indonesia secara baik, dan kita dalam semua kekuatan potensi umat ini dan dari Yogyakarta kita akan menuju pada Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang mewakili partai politik Islam, organisasi sosial keagamaan dan juga tokoh-tokoh. Kepada rekan-rekan mahasiswa saya akan sampaikan terima kasih. Tadi sudah diisyaratkan bahwa minggu depan Jumat menurut kesepakatan juga kita akan mengadakan juga kegiatan yang lebih besar lagi. Itu satu. Jadi supaya ilmu kita bertambah, bagaimana caranya agar para calon itu dibekali. Nah ini yang belum tadi Komisi mengatakan ini perlu bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi sistem kabinet yang diisi oleh manusia yang profesional. Ini persoalan. Oleh sebab itu saya kira nanti waktunya mempersiapkan konsep termasuk program-program kerja konkret yang memang secara ideologis membela mereka yang lemah, membela mereka yang termarginalkan oleh sistem kekuasaan yang sekarang ini. Sekali lagi untuk mengatasi mereka manusia dari Pokja sekali menyampaikan terima kasih atas kehadiran jemaah pada hari ini. Semoga niat kita ini selalu mendapatkan ridho Allah, perlindungannya dan kemudahan dalam kerjaannya ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih dan kita tunggu dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.